Masya Allah. Jadi tadi di awal pertanyaan, Allah memberikan jodoh sesuai dengan kita. Iya, iya pezina akan diberi jodoh ya pezina. Yang baik akan diberi jodoh yang baik. Itu namanya bentuknya pengabaran, saudara, bukan pemastian. Allah Subhanahu wa taala katakan al-khabitat lil khabitin. Perempuan-perempuan yang khabith itu untuk laki-laki yang khabith juga. Saya perhatikan 4 ayat. Ini bentuknya al-khabar, bukan insya, bukan perintah. Bahwa kalau kamu pezina, cari pezina. Bedakan itu. Ini berita Al-Quran, ini namanya bentuknya khobar. Khobar itu adalah pengabaran. Biasanya orang khabith untuk khabith. Itu pengabaran namanya. Tapi bukan berarti pasti seperti itu. Karena semuanya itu sudah ditakdirkan. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Terkait dengan contoh tadi, jadi dia heran, kalau sudah seperti itu, kenapa Fir'aun penjahat? Bahkan dia mengaku dirinya Tuhan. Dan dia bilang, ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Malah istrinya beriman kepada Nabi Musa. Gimana ini? Katanya yang buruk untuk yang buruk. Ini karena kita tidak paham yang pertama tadi. Itu tadi pengabaran. Bukan pemastian kalau yang buruk untuk yang buruk. Masalah jodoh, masalah rezeki, itu sudah ditulis. Sudah ditulis. Tidak ada ikatan kita dengan orang lain. Tidak ada ikatan kita dengan orang lain. Maksudnya, jodoh kita itu tidak ada hubungannya dengan karena orang lain. Semuanya ditentukan masing-masing untuk kita. Iya. Kita akan mendapatkan pasangan yang dapat hidayah atau tidak. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya seperti itu. Tidak ada bertentangan sebenarnya. Cuman kadang kita kurang terlalu paham. Saya juga tidak bisa terlalu jelaskan ini. Masalah ini khobar, ini insya. Karena ini terkait dengan cara memahami dalil. Cara memahami dalil. Kita butuh belajar kaidah tafsir, kaidah usul fikih. Tentunya kita butuh belajar bahasa Arab. Jadi ini intinya mungkin bisa dipahami. Tadi itu pengabaran. Pengabaran, bukan pemastian bahwa orang baik pasti dapat orang baik. Belum tentu. Sebab Allah Subhanahu wa taala kehendaki dia takdir yang lain, ada hikmah. Sekarang Nabi Nuh. Kita bisa melihat Rasul yang pertama. Anaknya tidak ikut beliau. Istrinya tidak ikut. Nabi Lut. Nabi Lut. Istrinya tidak ikut. Apakah kita katakan bahwa Nabi Lut ini tidak baik karena istrinya tidak baik? Tidak. Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dianya tidak baik. Karena seorang tidak dicela dengan orang lain. Makanya kalau ada misalnya ustadz, anaknya awam, anaknya nakal misalnya. Tidak boleh kita cela ustadz gara-gara itu. Itu hidayah dari Allah untuk anaknya belum ada. Belum ada. Demikian pula kalau ada seorang baik, soleh. Tapi, dianya berjenggot. Celananya tinggi. Tapi istrinya Masya Allah. Ya, jilbab muslimah. Itu istilah jilbab muslimah maksudnya yang segitiga. Yang segitiga. Itu kita tidak boleh mencela ikhwan itu gara-gara itu. Istrinya belum ada hidayah dari Allah. Bukan karena ikhwannya bukan orang baik. Bukan. Itu hidayah Allah belum didapat oleh istrinya. Seperti itu, wallahu alam.